Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Praktikum Pemrograman Geospasial Perangkat Bergerak. Perkenalkan, nama saya Adinda Pangestu dengan NIM 235173774 SP22765 dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Rindra Najwa Pasari dengan NIM 23515591 SV 22582. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Irfan, NIM 23 garing 518 541 garing SP garing 22995. Perkenalkan saya Nurhalilah Alfitra Jasman NIM 521 NIM sih NIM 235211105 SV 23373. Perkenalkan, saya Regita Dinda, NIM 235151 SW 22498. Baik, di sini kami akan mempresentasikan terkait aplikasi yang telah kami buat untuk responsi pemrograman geospasial perangkat bergerak. Jadi, di sini kami membuat sebuah aplikasi dengan nama CarePlus. CarePlus ini diambil dari kata Comprehensive Assistance for Recovery, ini yaitu tentang layanan kesehatan untuk wilayah Kota Yogyakarta. Kemudian tujuan kami untuk mengembangkan aplikasi CarePlus ini yang pertama yaitu untuk mempermudah akses layanan kesehatan melalui teknologi digital. Yang kedua, menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Yang ketiga, memberikan panduan kesehatan secara interaktif. Dan yang keempat, untuk mengurangi waktu tunggu dalam mendapatkan layanan kesehatan. Selanjutnya, latar belakang kami membuat proyek ini, yaitu pada konteks pelayanan kesehatan masih banyak ditemukan kendala seperti akses yang sulit, kurangnya informasi yang terintegrasi, dan keterbatasan fasilitas di beberapa daerah. Care Plus ini dibuat sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ini dengan menawarkan platform digital yang terintegrasi. Aplikasi ini tidak hanya mencakup konsultasi dengan dokter, tetapi juga memberikan informasi tentang lokasi rumah sakit dan puskesmas terdekat serta menyediakan panduan penggunaan aplikasi yang mudah dipahami. Selanjutnya, mengenai algoritma dan rencana komponen yang telah kami susun. Nah, pada proyek kali ini kita menggunakan bottom navigation view yang berisi fragmen home, yaitu menu utama aplikasinya, kemudian ada fragmen info berisi panduan penggunaan, kemudian ada fragmen profile berisi halaman pendaftaran atau profil pengguna, kemudian menggunakan algoritma intent yang digunakan untuk perpindahan fragmen. Kemudian share preference digunakan untuk menyimpan data login pengguna seperti username dan password. Kemudian ada list view untuk menampilkan data rumah sakit dan puskesmas di wilayah Yogyakarta. Algoritma selanjutnya ada MapLibre. Di MapLibre ini bersifat open source yang digunakan untuk menampilkan koordinat dan letak lokasi rumah sakit terdekat. Kemudian ada Notebook Database menyimpan data diri pengguna seperti nama, umur, alamat, nomor pengguna, riwayat pengobatan, dan kesehatan fisik digital. Yang terakhir ada Scroll View yang digunakan untuk menampilkan list obat dan juga dokter. Nah, untuk selanjutnya, di sini terdapat user interface berupa menu login dan juga menu program. Adapun pada menu login, di situ terdapat tampilan login untuk masuk ke dalam aplikasi. Untuk ininya terdapat username dan juga password. Dan apabila belum mempunyai akun, dapat mengklik belum punya akun dan daftar. Kemudian pada menu program, di sini terdapat beberapa button seperti pendaftaran, program health, gejala dan keluhan, konsultasi, daftar rumah sakit dan puskesmas, dan juga riwayat pendaftaran. Di sini pada menu program terdapat banyak pilihan yang dapat diakses. Lanjut. Nah, seperti pada sebelumnya, pada eh, bagian menu itu terdapat beberapa seperti pendaftaran dan juga riwayat pendaftaran. Untuk pendaftaran, untuk melakukan pendaftaran dari pasien baru dan juga pasien lama. Jadi apabila kita sudah mendaftar, maka kita dapat menggunakan pasien yang lama. Namun apabila kita baru mendaftar, maka dapat mengklik button pasien baru.
Adapun pada riwayat pendaftaran, di situ dapat tertampil pada riwayat pendaftaran yang dapat melakukan pembatalan pada pendaftaran dengan menekan tombol batalkan pendaftaran. User interface selanjutnya terdapat bagian menu gejala dan juga keluhan. Pada interface gejala dan keluhan, di sini kita pasien dapat mengklik button gejala dan juga keluhan, dan terdapat beberapa penyakit yang mungkin dialami oleh pasien, contohnya seperti radang, dan di situ akan tertampil beberapa informasi dan juga rekomendasi obat yang dapat digunakan oleh pasien. Dan pada menu rekomendasi obat di sini juga terdapat berisikan list rekomendasi obat dari gejala penyakit yang umum dialami oleh pasiennya. Lanjut. Kemudian terdapat menu daftar rumah sakit dan juga puskesmas. Pada tampilan daftar rumah sakit dan puskesmas, di sini terdapat beberapa rumah sakit yang di wilayah Yogyakarta dengan menampilkan halaman map lokasi yang sudah terdaftar berupa rumah sakit dan juga puskesmas terdekat di wilayah pasien tersebut. Lanjut. Kemudian ada menu info dan juga menu profil. Menu info ini digunakan sebagai panduan penggunaan aplikasi dan juga riwayat-riwayat yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian pada menu profil, di sini terdapat menampilkan data dari pasien yang diambil dari data hasil pendaftaran, seperti data diri, kemudian hapus data ataupun simpan data, kemudian juga terdapat informasi dari pasien yang lainnya. Kemudian mungkin bakal dilanjut lebih jelasnya dalam penjelasan di Figma. Jadi yang dapat disimpulkan yaitu aplikasi CarePlus ini tuh dirancang untuk mengatasi permasalahan akses layanan kesehatan di Yogyakarta dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan mengutamakan integrasi informasi dan kemudahan akses, aplikasi ini tuh diharapkan menjadi solusi utama bagi masyarakat yang mana membutuhkan layanan kesehatan. Dengan algoritma yang canggih dan user interface yang ramah, CarePlus ini tuh siap menghadirkan inovasi dalam layanan kesehatan digital. Selanjutnya, saya akan tampilkan um, fragmen. Untuk Regita bisa di on mic terlebih dahulu. Hmm, sorry. Mulai dari awal ya. Selanjutnya, saya akan share screen dari user interface-nya. Nah, di sini ada halaman menu. Di sini ada tombol pendaftaran, program health, gejala keluhan, konsultasi, daftar rumah sakit, kemudian riwayat pendaftaran. Ini dalam menu pendaftaran ini ada pasien baru dan pasien lama. Ini pasien lama bisa mengisikan ini, kemudian bisa klik daftar, ada riwayat pendaftaran juga, data pendaftaran, kemudian ada juga gejala dan keluhan, ini bisa kemudian ini ada menu rekomendasi
obat, juga daftar rumah sakit. Ini bisa nanti tanya. Ada juga halaman profile, kemudian ada data diri, umur, alamat diisikan, kemudian simpan ataupun bisa hapus data. Dan yang info, ini halaman loginnya. Deh, coba. Mungkin bisa masuk ke menu, masuk ke menu profile dulu. Bisa. Nah, di sini saya akan lanjutkan untuk implementasinya sendiri. Ada beberapa komponen. Di sini yang pertama untuk di menu profile kita terapkan yaitu share reference. Dari ada dua button yang terintegrasi dari share reference yaitu button logout dan juga button data diri. Di button logout sendiri share reference yang diintegrasikan yaitu dari awal aplikasi masuk tadi dari tampilan activity, si login dan juga register. Di, jadi ketika user melakukan input apa namanya username dan juga password, username dan password tersebut akan tersimpan di share reference nanti sebuah database kecil yang lebih sederhana. Lalu kita dapat melakukan logout aplikasi melalui tombol logout berikut. Dan untuk di data diri sendiri, share reference yang diterapkan yaitu dia akan melakukan simpan daripada nilai nama, umur, alamat, dan juga nomor telepon. Langsung ke menu. Kita juga bisa melakukan simpan data juga hapus datanya. Lalu di menu di pendaftaran sendiri di sini ada dua menu yaitu pasien baru dan juga pasien lama. Ketika kita memilih salah satu daripada pilihan tersebut, button tersebut, kita akan langsung dilanjutkan ke fragmen berikut. Di fragmen berikut kita terapkan komponen yaitu room database. Nah, kenapa room database? Kenapa menggunakan room database? Room database sendiri merupakan sebuah database yang lebih kompleks untuk menyimpan sebuah data yang lebih besar. Nah, kan kita rencana untuk nampilin nilai daripada inputan di pasien lama dan juga pasien baru untuk kita tampilkan di riwayat riwayat pendaftaran di fragmen riwayat pendaftaran. Nah, seperti ini sehingga ketika setiap kali user melakukan input daripada pasien baru ataupun pasien lama, dia akan terus-menerus bertambah nilai datanya ke bawah dengan ditampilkannya melalui list view. Dan juga kita dapat melakukan batalkan pendaftaran di sini. Lalu lanjut di bagian di daftar rumah sakit dan juga puskesmas. Untuk daftar rumah sakit dan juga puskesmas di sini kita terapkan terlebih dahulu yaitu list view. Ketika kita menekan daripada salah satu pilihan rumah sakit ataupun puskesmas, kita dapat langsung masuk ke dalam sebuah tampilan map dan integrasi di sini kita gunakan map Libre. Si tampilan mapnya di sini kita langsung dapat menuju ke koordinatnya. Lalu untuk di tampilan info sendiri atau fragmen info sendiri, di info aja langsung. Di info sendiri kita terapkan nanti kita akan terapkan ini rencana kita tampilkan sebuah panduan daripada aplikasi ini sehingga untuk implementasi yang kita gunakan rencananya nanti kita tambahkan sebuah drop down menu bukan spinner karena drop down menu sendiri customisasinya lebih mudah karena kita akan menampilkan sebuah paragraf daripada panduan aplikasi ini sehingga ketika kita menekan ataupun user menekan button daripada si button drop down sendiri dia akan menampilkan sebuah paragraf daripada panduan aplikasi ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.